misalnya kita ini dalam satu karena kita dalam satu lingkungan. Badan Strategi dan Kebijakan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung menggelar fokus group discussion di kawasan Kuningan, Jakarta. Agenda FGD ini membahas naskah kebijakan kewenangan pelantikan calon hakim menjadi hakim oleh Ketua Mahkamah Agung. Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Soeharto ini sebagai persiapan atas kebijakan kewenangan pelantikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Sedangkan Ketua MA diberikan kewenangan melantik Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itulah penyusunan naskah kebijakan kewenangan pelantikan calon hakim oleh Ketua Mahkamah Agung ini dilangsungkan. Sesi pemaparan diskusi dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku anggota tim peneliti naskah kebijakan, Lili Mulyadi, serta mengundang pakar praktisi hukum, antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimli Asidiki, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bagir Manan. Jimli Asidiki bilang kebijakan ini sangat sejalan dengan efisiensi anggaran arahan Presiden Prabowo. Namun perlu ada penyesuaian payung hukum agar pelantikan hakim baru tidak berbenturan dengan aturan yang telah ada. Saya kira nggak ada masalah, cuma tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ada diatur di undang-undang. Bahwa yang melantik itu adalah Ketua Pengadilan di lingkungan penempatan masing-masing. Nah, untuk itu perlu ditempuh terobosan gitu. Terobosannya diatur dengan peraturan Mahkamah Agung gitu, atau peraturan ketua, atau sekarang istilahnya SK KMA. Dia tidak bisa mandiri, tidak bisa otonom seperti PP. Sementara itu menanggapi saran dari narasumber, anggota tim peneliti naskah kebijakan, Lili Mulyadi menyampaikan, sejauh ini sudah ada 3 alternatif yang bisa digunakan dalam pelantikan calon hakim menjadi hakim oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini sudah memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif yang ketiga salah satunya adalah bahwa pelantikan itu kan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang ada diatur dalam peraturan perundangan adalah penyumpahan oleh Ketua Pengadilan. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk permen yang begitu, nah nanti kita kaji lebih lanjut konsekuensinya supaya tidak ada masalah di dalam tataran yuridisnya. Nanti misalnya dilakukan judicial review dan sebagainya. Nanti kita pikirkan tim peneliti lagi. Diskusi grup ini dilaksanakan untuk penafsiran hukum yang memungkinkan Ketua MA selaku pimpinan kekuasaan kehakiman untuk melakukan pelantikan calon hakim menjadi hakim. Berdasarkan analisis regulasi, evaluasi praktik empiris dan kajian konseptual, ada 3 pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk pelantikan calon hakim menjadi hakim oleh Ketua MA. Antara lain, pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Ketua MA. Kedua, Ketua MA hanya melakukan pelantikan tanpa pengambilan sumpah. Dan ketiga, pengukuhan oleh Ketua MA pasca terbitnya keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim.